Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok, Bapak Wakil PA Pengadilan Agama Mentok, Bapak Ibu Hakim, Ibu Panitra, pejabat struktural dan fungsional yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta teman-teman PKL yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, insya Allah. Kedua kalinya, salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman kualitas seperti sekarang ini. Baiklah, izinkan saya sedikit banyaknya menyampaikan tentang bahayanya sifat sombong untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa penyakit hati itu ada 4, salah satunya adalah sifat sombong. Sifat sombong tidak seperti sifat-sifat buruk yang lain, karena kesombongan bisa membahayakan perkara yang bersifat keimanan dan mengotori keyakinan agama. Semakin kuat sifat sombong pada diri seseorang, maka semakin sulit dihilangkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Munjahul Amidin ada 4 bahaya yang disebabkan dari sifat sombong. Yang pertama, kesombongan akan menghalangi seorang dari kebenaran dan mata hatinya tertutup. Ini akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengetahui ayat-ayat Allah dan memahami hukum-hukumnya. Allah berfirman dari surah Al-A'raf ayat 156, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'asrifu an ayatil ladina fil ardi bighairil haqq, yang artinya akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Dan firman-Nya dalam surat Al-Mu'minin ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim, kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Demikianlah Allah menguji mata dan hati orang yang sombong dan sewenang-wenangnya. Yang kedua, kesombongan akan menyebabkan kebencian dan kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirrun innahu la yuhibbul mutakabbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Ketiga, kesombongan akan menyebabkan penghinaan dan siksa dunia dan akhirat. Imam Halim As-Sa'ih mengatakan, hindarilah olehmu perjumpaan dengan kematian dalam 3 keadaan, yaitu sombong, tamak, dan angkuh. Sesungguhnya orang yang sombong tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini sebelum dia dihinakan oleh keluarga, kerabat, dan para pelayannya. Terakhir, orang yang sombong akan mendapat siksaan api neraka. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad, Allah berfirman, kesombongan adalah pakaian kebesaranku dan keagungan adalah kain penghiasku. Oleh karena itu, barang siapa yang menanggalkan salah satunya dariku, aku akan masuknya ke neraka Jahannam. Menurut Imam Al-Ghazali, maka hadis tersebut adalah keagungan dan kesombongan, termasuk dari sifat-sifat khusus Allah, sehingga kedua sifat itu tidak lewat ada selain pada dirinya. Jadi inti yang dapat kita ambil dari tema bahaya sifat sombong, kesombongan merupakan keburukan bagi kehidupan. Mengapa? Orang sombong tidak bisa berbuat adil dan ikhlas karena selalu meremehkan orang dan menganggap
dirinya sempurna sehingga merasa dirinya paling benar. Jadi, apa yang harus disombongkan di muka bumi ini? Sementara bahaya kesombongan itu sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Host yang sudah memberi kesempatan untuk menambahkan. Ya, saya kalau bicara terkait materi sombong ini cukup riskan ya, karena ini penyakit hati yang bisa menimpa siapa saja. Itulah mengapa kita perlu belajar terus, kita perlu menata hati. Sombong dalam perspektif kita selama ini selalu identik dengan orang yang memiliki kelebihan. Apakah karena ilmunya, apakah karena hartanya, atau karena rupanya yang bagus. Tetapi sesungguhnya di atas semua itu sikap sombong itu bisa menimpa siapa saja. Orang kaya yang sombong, ya dia wajar dengan kekayaannya dia bersikap sombong. Meskipun banyak orang kaya yang bersikap qanaah. Qanaah itu artinya cukup dengan apa yang ada. Yang parah adalah orang miskin tapi sombong. Orang ganteng dia sombong dengan kegantengannya, ya dia memiliki rupawan, memiliki sosok yang rupawan. Meskipun banyak orang ganteng yang qanaah dan pandai bersyukur. Yang parah adalah ketika wajah pas-pasan tapi sombong. Itulah perlunya kita menata hati agar jangan bersikap atau bersifat sombong. Sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Ini tidak boleh makhluk bersikap sombong. Di salah satu hadis disebutkan tidak bakal masuk surga orang yang memiliki sifat sombong atau al-kibar walaupun sebesar biji sawi. Sekecil biji sawi. Sawi apa bahasa Bangkanya, Pak? Ya, seperti itu bijinya. Sangat kecil sawi. Kalau di era 90-an kita di Bangka itu masih biasa berhuma, biasa ditebarlah biji-biji sawi itu untuk dia tumbuh sendiri. Memang sangat kecil. Nah, sifat sombong yang sekecil itu pun ada pada diri kita, maka direkomendasikan untuk tidak bakal masuk surga. Apalagi sombongnya segede gaban dan seterusnya. Jadi harus dijauhkan dari penyakit hati. Namanya penyakit ya. Tapi penyakit bisa diobati. Dan jangan seperti halnya riya juga penyakit hati. Sum'ah itu bangga kalau orang menceritakan kehebatannya. Atau ujub itu memiliki sifat overconfident, sifat percaya diri yang berlebihan. Itu kalau orang overconfident itu cara jalannya berbeda. Dia merasa dia paling hebat. Itu penyakit hati. Seluruh penyakit hati itu bisa diobati. Sama seperti halnya penyakit fisik, penyakit psikis juga bisa diobati. Dan sebagaimana juga penyakit jasmani, itu sugesti dari orang yang dihinggapi penyakit di derap penyakit itu juga harus atau sangat menentukan. Ahli medis menyatakan setidaknya itu faktor sugesti orang dia sembuh itu 30%. Dia perasaan saya akan sembuh, itu aja sudah 30% proses penyembuhannya.
Tapi kalau dia pesimis, semua ada kayak adalah ini. Nah, itu tanda-tanda orang yang tidak panjang umur. Kita harus optimis dalam semua hal. Ini umur 27, tahu bini tak ada. Itu orang yang pesimis. Bisa jadi sampai tua tak bakal menikah. Itu contoh. Kita tidak boleh menunjuk ke salah satu siapa saja ya. Ready? Itu sugesti kita itu juga menentukan. Ya kalau tidak salah ini hadis qudsi ya. Mohon diluruskan. Kata Allah, saya itu sebagaimana prasangka hambaku. Artinya Allah itu akan mentakdirkan bagaimana kita berprasangka kepada Allah. Kalau kita memiliki sifat optimis, kita berprasangka Allah akan memudahkan urusan kita, maka dia akan mudah. Ini pentingnya kita menjaga hati, sehingga ada satu pelajaran khusus kalau kita di dunia kepesantrenan itu ada yang disebut dengan ilmu tasawuf, ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs, tazkiyah menyucikan nafas jiwa, agar anasir-anasir jahat dari hati kita itu hilang. Kita tidak ada perasaan dengki pada orang lain, tidak ada perasaan sombong pada diri kita. Nah, ini